Halo, uang jin dimakan setan. Setannya banyak bermunculan di tempat hiburan malam. Disitulah terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan yang harus berakhir di kolam penuh krokodil. Bagaimana kisahnya? Mari kita cek. Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Francisca Wahyu Retno Panuntun, biasa dipanggil Vicky, 24 tahun waktu kejadian. Lahir gede di Wonogiri, Jawa Tengah. Di tahun 2017 tamat SMA, dia merantau ke kota Tanjung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di sana Vicky kerja jadi LC, pemandu karaoke di satu kafe yang ada di sana. Job desk awal dia kerja jadi LC, pastinya memandu pengunjung yang lagi karaoke, juga jadi pelayan di kafenya. Tapi sisi gelap yang udah jadi rahasia umum di tempat karaoke juga dialamin Vicky. Karena kadang-kadang Vicky juga layani tamu-tamu pelanggan buat begituan. Setahun kerja di tahun 2018, Vicky kenal salah satu pelanggan yang namanya Eko. Dua-duanya sama-sama suka. Akhirnya mulai pacaran. Sampai akhirnya di tahun 2019, mereka menikah di kampung halaman Vicky di Wonogiri, Jawa Tengah. Habis nikah, mereka balik lagi ke Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur, buat mulai rumah tangga barunya. Mereka mengontrak rumah sederhana di sana. Eko yang pengen rumah tangganya nggak neko-neko, pengen rumah tangganya harmonis, sempet larang Vicky kerja lagi jadi LC. Vicky nurut. Sampai waktu itu Vicky fokus jadi ibu rumah tangga. Sedangkan Eko cari nafkah, kerja di proyek. Tapi karena kerja proyeknya ini, bikin Eko jarang ada di rumah. Walau begitu semua baik-baik aja. Sampai Vicky hamil, lahir anak pertama mereka. Umumnya keluarga yang udah punya anak, pengeluaran rumah tangga juga jadi tambah bengkak. Sampai Vicky, si ratu rumah tangga yang rangkep jabatan Menteri Keuangan, ngerasa kalau pemasukan dari gaji Eko suaminya nggak cukup lagi buat nutup segala keperluan rumah tangga. Si ratu yang pusing minta izin Eko untuk balik kerja di kafe karaoke lagi. Awalnya Eko nggak kasih izin, tapi setelah dipikir bolak-balik, dipikir mateng-mateng, ya akhirnya Eko izinin. Tapi ada syaratnya, Vicky harus kerja sesuai jobnya aja. Yang temenin pengunjung nyanyi-nyanyi, juga jadi pelayan di meja-meja kafe. Jangan sampai balik kayak dulu lagi. Eko minta Vicky harus selalu ingat kalau dia udah bersuami, juga udah punya anak. Vicky terima syarat Eko. Akhirnya di bulan Mei 2020, Vicky mulai balik lagi kerja di karaoke cafe, tempat hiburan malam yang ada di sana. Awal mula comeback, Vicky masih jaga-jaga diri, kerja sesuai sama job desk-nya sebagai pemandu lagu. Tapi beberapa bulan, akhirnya Vicky mulai kegoda permintaan pelanggan buat bercocok tanam demi tips yang gede. Sampai akhirnya Vicky kenal terus deket sama lelaki yang namanya Ricky Ashari. Bukan cuma itu aja, Ricky yang gede, maksudnya ngasih tipsnya gede, bikin Vicky nyaman. Ricky emang terkenal ramah, pinter bergaul juga pinter ngomong. Walaupun Ricky pernah kesangkut kasus hukum gara-gara narkoboy dan keluar penjara di 2010, tapi karena Ricky ini cerdas, selepas penjara dia kerja di rental mobil jadi supir travel. Dia juga pernah kerja di pabrik. Dan yang sekarang ini, Ricky kerja di satu proyek pembangunan sebagai koordinator lapangan di perusahaan proyek pembangunan. Gajinya sih biasa aja, tapi ceperannya gede. Nggak usahlah kita ngomongin kualitas bangunan yang biasanya dipegang orang-orang kayak Ricky ini. Kualitasnya biasanya sih jauh dari standar. Punya uang yang lumayan banyak, bisa bikin Ricky sering jajan. Ibarat kata uang jin dimakan setan. Nah, setannya ini berkeliaran di tempat-tempat hiburan malam. Balik lagi ke si Vicky. Dia yang udah ngerasa nyaman sama Ricky, bikin Vicky jadi baper. Mereka berdua komit untuk satu hubungan gelap. Karena Ricky juga sebenarnya sudah punya istri juga 2 anak yang tinggal di Kelurahan Gunung Panjang yang masih ada di wilayah Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Awalnya mereka komit untuk berhubungan cuma buat seneng-seneng aja.
Tapi Vicky yang baper, setelah beberapa bulan deket, Vicky malah minta dinikahin. Ricky tentu aja nolak, karena sejak awal komitmennya cuma untuk happy-happy, cuma untuk seneng-seneng aja di luar. Nggak sekali dua kali Vicky minta dinikahin, tapi terus-terusan ditolak. Sampai akhirnya Vicky ngaku kalau dia lagi hamil, yang bikin Vicky juga maksa supaya Ricky ceraiin istrinya. Vicky ancam Ricky mau lapor ke istrinya, karena Ricky kekeh nggak mau kawin-kawinin Vicky. Karena ancaman Vicky ini, Ricky mulai gelisah. Dia merasa diteken dan juga dia nggak mau buat ceraiin istrinya. Apalagi dia sayang sama dua anaknya. Makin hari si Vicky ini kayak bisul di pantat, makin ngeganggu. Vicky dianggap jadi sumber masalah buat Ricky. Makin hari Vicky makin bikin resah dan gelisah. Karena ancamannya, Ricky jadi makin takut, juga makin stres dengan ancaman Vicky tadi. Karena inilah di otak Ricky jadi muncul pikiran-pikiran nekat buat lenyapkan Vicky dari dunia. Akhirnya di tanggal 18 Oktober tahun 2020, setelah selama seminggu menimbang, Ricky nekat. Dia benar punya niat buat habisin Vicky sebelum Vicky bongkar perselingkuhannya di depan istrinya. Senin jam 10 pagi, Ricky sewa mobil dari rental. Dia bilang kalau mobil Innova putih yang dia sewa mau dipakai pihak perusahaannya tempat dia bekerja selama 1 hari. Pemilik rental waktu itu nggak ada kecurigaan apa-apa, karena Ricky tinggalin KTP buat jaminan. Buat komunikasi dengan pemilik rental, Ricky pakai nomor HP baru yang baru dibeli semalam sebelumnya di konter pulsa deket rumahnya. Jam 4 sore, Ricky dengan mobil sewaannya jemput Vicky buat jalan-jalan. Ricky nunggu di depan gang masuk rumah Vicky. Tapi waktu itu Vicky nolak, karena jam segitu suaminya masih belum pulang kerja. Suaminya belum sampai di rumah. Vicky nggak mau pergi karena babynya yang umur 9 bulan nggak ada yang jaganya. Vicky minta nanti malam aja Ricky buat jemput lagi, kalau suaminya udah balik ke rumah. Vicky juga minta penjemputan malam nanti jangan di depan gang, karena takut ketahuan suaminya. Dia minta dijemput di halaman rumah sakit Abdul Rifai. Malamnya waktu suaminya pulang, Vicky sempat makan bareng. Terus dia siap-siap buat berangkat kerja. Sampai akhirnya Vicky pamit ke suaminya pergi kerja pakai motornya. Vicky yang udah janjian, dia belokin motornya ke halaman parkir rumah sakit. Dia parkir di situ. Di luar udah nunggu Ricky pakai mobil Innova putih sewaannya. Mereka langsung jalan-jalan ke arah kecamatan Teluk Bayur di tengah kondisi jalan yang udah sepi. Sampai di tengah jalan poros Selaban yang sepi, mereka sempat bercocok tanam di dalam mobil. Di saat sedang kikuk-kikuk di dalam mobil, sebenarnya Ricky mau habisin Vicky waktu itu dengan cara dicekek. Tapi karena masih ragu-ragu juga takut gagal kalau cuma pakai tangan kosong, Ricky ngajak lanjut jalan lagi balik ke arah kota wilayah Tanjung Redep. Dalam perjalanan balik, Ricky puter otak, cari alat juga cari cara buat habisin Vicky. Dan sewaktu mobil masuk balik ke kota, Ricky berhenti di satu warung pinggir jalan. Dia beli tali yang ternyata buat eksekusi. Waktu masuk balik ke mobil, Vicky sempat tanya, buat apa tali yang dibeli? Ricky bilang kalau tali itu buat kru proyek kerja besok. Vicky nggak curiga jawaban Ricky. Mobil jalan lagi. Ricky masih cari lokasi yang tepat buat eksekusi. Walau udah jalan bolak-balik, tapi Ricky masih belum mantap. Jadinya di jam 10 malam itu dia belokin mobilnya ke satu tempat karaoke buat minum-minum, juga nyenyong-nyenyong. Di sana mereka minum-minum sampai mabok. Di waktu yang sama suami Vicky lagi bingung, karena sebab udah jam 10 malam Vicky belum pulang-pulang juga. Anak mereka yang masih nyusu juga udah nangis-nangis lapar. Yang suaminya nggak tahu, di rumah dia lagi cemas, anak rewel karena pengen nyusu, tapi yang di luar sana malah lagi seneng-seneng, malah lagi happy-happy sama suami orang, lagi mabok-mabokan sambil karaokean sama selingkuhannya. Lanjut, setelah 1 jam karaokean, Ricky yang udah tambah-tambah nyalinya langsung ngajak Vicky pergi. Balik lagi ke arah kecamatan Teluk Bayur. Di tengah jalan, waktu masuk lagi ke jalanan sepi di jalan poros Selaban yang sudah masuk kecamatan Teluk Bayur, mereka berhenti di pinggir jalan lagi buat kikuk-kikukan lagi. Vicky yang lagi lengah langsung aja dicekek pakai tali yang dibeli di warung tadi. Sampai akhirnya Vicky berhenti bernapas. Vicky meninggal dunia.
Setelah Vicky nggak bergerak lagi, tangannya langsung diikat, juga mulutnya dilakban yang diambil dari laci mobil. Setelahnya, jasad Vicky dipindah ke bagasi di belakang mobil. Waktu semuanya beres, buru-buru Ricky langsung bawa jasad Vicky pakai mobil buat cari tempat yang aman buat dibuang. Tapi setelah muter-muter sampai jam 2 pagi, Ricky belum juga nemuin tempat yang pas. Padahal waktu itu dia udah ngantuk berat. Akhirnya dia ke rumah teman kerjanya yang gak jauh dari situ. Dia parkirin mobilnya di pinggir jalan besar. Juga jasad Vicky yang masih di dalam mobil, dia tinggal di situ. Kurang lebih dia tidur 3 jam di rumah temennya. Di jam 5 pagi, di hari Selasa, dia bawa lagi mobilnya, juga jasad Vicky. Kali ini tujuannya ke perkemahan Mayang Mangurai yang gak jauh dari sana. Karena Ricky tahu di sana ada kolam penangkaran buaya yang biasanya sepi pengunjung, yang dianggap aman untuk buang jasad Vicky. Dan nanti kalau jasad Vicky dibuang di kolam, jasadnya bisa habis dimakan buaya. Bikin nanti jejak-jejak kejahatannya sama sekali nggak bisa dilacak. Bener aja, sampai di sana suasana lagi sepi. Dia bawa jasad Vicky ke arah kolam yang banyak buayanya. Ricky lempar jasad Vicky dari luar pagar pengaman kolam. Tapi, ternyata jasad Vicky malah nyangkut ke pohon-pohon semak di pinggir kolam. Ricky bingung, kok jasad Vicky malah nyangkut di situ, sama sekali nggak sentuh air kolam. Ricky punya niat buat masuk ke area kolam pakai cara loncatin pagar pengaman kolam. Terus dia mau dorong badan Vicky supaya jatuh ke air kolam. Tapi niatnya batal. Dia malah takut kalau nanti dia sendiri yang jatuh ke kolam jadi makanan buaya. Karena buru-buru juga panik, dia langsung balik ke mobil, meluncur pulang ke wilayah kota Tanjung Redep. Mobil langsung dicuci di car wash dan langsung dibalikin ke yang punya rentalan mobil. Setelah semuanya dianggap clear, setelah semua jejak-jejak di mobil dipastiin semua nggak ada lagi. Dalam keadaan masih cemas, panik, Ricky yang pulang ke rumah berusaha buat tutupin kejadian semalam di depan istri dan 2 anaknya. Kita balik lagi ke malam waktu kejadian. Di rumah Vicky, suaminya tunggu-tunggu Vicky yang belum pulang. Bahkan waktu dikontak, HP-nya juga udah nggak bisa. Suami Vicky tanya sana-sini, termasuk tanya ke teman-teman kerja Vicky. Temennya yang baru tahu kalau Vicky nggak pulang semalaman juga bingung, karena mereka juga nggak lihat Vicky kemarin. Waktu suami Vicky tanya juga ke owner cafe, tanya ke pemilik cafe di tempat Vicky kerja. Sama aja, si bos sama anak-anak buahnya tentu aja sama-sama bingung. Bosnya bilang kalau semalam Vicky nggak kerja, Vicky nggak datang ke kafe. Ngerasa udah ada yang nggak beres, si suami bikin laporan ke kepolisian soal hilangnya Vicky. Tapi untungnya masih di hari yang sama, di jam 5 sorenya, satu keluarga yang lagi jalan-jalan rekreasi di bumi perkemahan Mayang Mangurai, tempat penangkaran buaya. Waktu anak lelaki kecil dari keluarga itu mau buang air kecil BAK, nggak sengaja dia lihat ada kayak boneka manusia di pinggiran kolam yang nyangkut di ranting-ranting semak-semak pinggir kolam. Pelan-pelan anak lelaki yang kebelet pipis itu deketin maknya. Pelan-pelan dia bilangin maknya karena dia takut kalau maknya kaget terus panik. Pelan-pelan maknya juga anggota keluarga yang lain amatin temuan di pinggir kolam. Dilihat-lihat, diterawang baik-baik. Akhirnya mereka yakin kalau yang dikira boneka itu adalah sosok manusia yang waktu itu dalam keadaan setengah telenjong, tanpa pakaian di bagian bawah, tangannya juga diikat. Keluarga itu langsung laporin temuannya ke polisi. Sampai akhirnya kepolisian di sana nggak lama langsung datang ke sana, yang langsung berusaha hati-hati ambil jasad supaya jasad itu nggak jatuh ke kolam yang banyak buayanya. Setelah jasad bisa diambil dengan aman, jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rifai buat diotopsi. Sore itu juga kabar berita soal temuan jasad di kolam buaya bikin heboh masyarakat di sana, yang diyakinin kalau ini korban dari penghabisan nyawa, karena dari waktu ditemuin, tangan diikat, juga mulutnya dilakban. Masyarakat di sana takut, ngeri, juga cemas, yang pasti penasaran siapa pelaku yang tega punya niat buat jadiin korbannya buat makanan buaya, yang untungnya jasad itu malah nyangkut di pohon-pohon pinggir kolam. Ricky si penjahat yang ada di rumah sama anak-anaknya dengar juga kabar penemuan jasad di kolam buaya. Ricky panik,
Saat itu juga Ricky langsung ajak anak istrinya yang nggak tahu apa-apa buat kabur dengan alasan ke rumah kakaknya yang ada di luar kota di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Suami Vicky yang juga dengar kabar soal temuan jasad di kolam buaya, cari tahu ciri-ciri baju yang dipakai, yang ternyata mirip banget sama baju yang dipakai Vicky semalam. Dia pastiin semuanya ke Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rifai. Setelah dia lihat langsung, ditambah polisi bikin kecocokan pakai sidik jarinya, ternyata benar itu Vicky. Ini bikin suami juga keluarganya syok. Semua bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Vicky. Kenapa dia bisa berakhir di kolam buaya? Juga siapa orang yang tega melakukan ini semua? Kepolisian selidikin. Polisi selidikin keberadaan motor Honda Beat yang dipakai korban waktu pamit berangkat kerja malam itu. Waktu dilacak, ternyata di malam kejadian, motor Vicky terdaftar masuk ke parkiran RSUD Dr. Abdul Rifai. Setelah ditelusurin dan dicek, ternyata emang bener motor Vicky emang ada di parkiran rumah sakit. Dari rekaman CCTV yang ada di RSUD, yang ternyata malamnya Vicky kerekam di CCTV, masuk ke sebuah mobil Toyota Innova warna putih di depan gerbang rumah sakit. Karena nomor plat mobil kelihatan jelas di CCTV, pihak kepolisian langsung datengin yang punya mobil, yang ternyata dari sebuah rental mobil di Tanjung Redep. Tentu aja yang punya rental kaget karena libatin salah satu mobil asetnya. Pemilik juga bantu polisi buat cek-cek rute mobil selama disewa pakai bantuan alat GPS, Global Positioning System, yang ada di mobil itu. Dari hasil tracking GPS, ternyata rute mobil cocok dengan rute yang diperkirakan polisi, utamanya rute yang berada di sekitaran bumi perkemahan yang ada kolam buayanya. Pihak rental langsung kasih informasi identitas Ricky sebagai penyewa mobil itu di hari kejadian. Setelah dapat identitas juga info alamatnya, polisi langsung meluncur ke rumah Ricky, yang ternyata Ricky udah nggak ada di rumahnya, yang diduga udah kabur. Singkat kata singkat cerita, setelah perburuan selama 4 hari, akhirnya Ricky berhasil ditangkap di rumah kakaknya di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Ricky yang sempat mau kabur lagi, langsung dikasih hadiah timah panas di kakinya. Dia langsung digelandang ke Polres Berau buat diperiksa, diinterogasi. Dengan bukti yang ada, Ricky nggak berkutik, yang akhirnya dia nggak punya pilihan lain selain harus ngaku. Ricky ceritain semuanya, juga alasan sampai tega habisin Vicky selingkuhannya. Karena dia ngaku takut sama ancaman Vicky yang ngaku lagi hamil anak dari perselingkuhan mereka. Juga mau bongkar soal perselingkuhan mereka ke istrinya. Karena takut rumah tangganya hancur, Ricky terpaksa habisin Vicky. Dari hasil otopsi ternyata Vicky nggak lagi hamil. Di sini Ricky pun baru tahu ternyata Vicky nggak pernah hamil akibat perselingkuhan mereka. Beberapa bulan kemudian, setelah jalani proses penyelidikan panjang, akhirnya di tanggal 12 April 2021 di Pengadilan Negeri Tanjung Redep, Ricky divonis penjara 18 tahun. Di sini, Ricky, dia kehilangan segalanya karena istrinya akhirnya tahu soal perselingkuhan mereka. Ditambah dia yang harus sekolah di BUI selama 18 tahun, yang semuanya cuma penyesalan di balik tembok lapas. Nggak happy ending buat mereka semua. Terima kasih sudah simak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.